Shalom. Loh, kurang semangat. Shalom. Nah, iki baru arek Surabaya. Terima kasih Anda sudah hadir kembali dan memenuhi ruangan Maria di HKY Surabaya pada saat ini. Saya melihat begitu banyak ibu-ibu cantik-cantik, cerah-cerah, karena kita semuanya masih merayakan 17 Agustus. Salam Merdeka. Wah, merah-merah semua termasuk aku ini ya. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya juga masih akan menyapa teman-teman yang berada di Zoom yang tetap setia dengan komunitas Bunda Kudus. Ibu Bue dari Pennsylvania yang selalu cantik dan cakep, rapi. Ibu Julie dari Padang. Saya melihat Pak Johan dari LA. Dan kemudian Agnes yang saat ini masih di Sydney. Dan kemudian saya melihat Lily yang ada di Zoom, kemudian Pak Eko, dan saya melihat Pak Rudi dan Pak Adi, salam jahe, dan Pak Yoyo dari Kudus sudah masuk. Tadi rupanya ada sedikit macet. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday untuk Cik Kyong dari Texas. Malam-malam ini di Semat ini, happy birthday Cik Kyong. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang berlimpah-limpah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Cik Kyong. Tiup lilenya nanti nyusul. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita sungguh mendapat berkat yang luar biasa. Romo Lulus yang bertugas di Papua hari ini datang untuk Anda semuanya, menyapa ibu-ibu dari komunitas Bunda Kudus yang mana katanya sudah kangen sekali sama Romo Lulus, dan kita sungguh bahagia melihat Romo Lulus yang sehat walafiat dan bahkan sekarang ini lebih kekar karena dia banyak olahraga. Maka Bapak Ibu semuanya jangan sampai males ya, kita harus tetap berolahraga. Seperti saya tadi pagi masih jalan pagi, masih stretching segala macam, pekerjaan rutin setiap pagi. Jadi ibu-ibu harus tetap olahraga, menjaga stamina tubuh. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Pujian sama dengan 2 kali berdoa. Dan bersama dengan Paulus pemain keyboard kami, Shirley, Erlin, Corey, dan juga Lily dari komunitas Bunda Kudus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom. Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yang di Zoom saya ucapkan shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh berkumpul. Saya percaya setiap kita yang hadir, gak ada satupun yang lewat dari masalah ya, bener ya. Setiap kita boleh alami masalah setiap hari. Tapi satu hal kita boleh percaya, bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita kasih salam dulu kanan kiri. Katakan shalom. Shalom. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau katakan bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan hari yang Tuhan berikan adalah hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan
walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semuanya sorakan. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Yang bersyukur boleh sorak-sorai di atas kepala. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang sebelah kanan katakan mau tetap bersyukur. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Yang kiri yo. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bersama-sama kita katakan kita mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi nyatakan dengan iman, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan yang selalu memberikan hari yang terbaik. Mari kasih salam sekali lagi kanan kirinya, katakan hari ini hari yang terbaik. Hari ini silakan duduk saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Apapun keadaan kita di dalam hidup hari-hari ini, firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia yang Tuhan berikan, sebab di dalam setiap kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Amin. Mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau awali persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu memperhatikan dan memperdulikan setiap kami. Terlebih-lebih kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini di hari Selasa, kembali Engkau boleh memanggil setiap kami, untuk kami boleh datang di dalam persekutuan doa pindoman ini. Bahkan kami rasakan kasih-Mu yang sangat nyata sempurna. Engkau yang menuntun membimbing kami, sehingga kami boleh selamat sampai di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, bahwa hari-hari hidup ini begitu jahat. Hari-hari hidup ini Tuhan begitu tidak pasti. Tapi satu hal kami percaya, saat hidup kami ada di tangan-Mu, kami tahu Tuhan, bahwa damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu boleh tinggal memerintah di dalam hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur,
Kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kami alami waktu-waktu ini, Tuhan Yesus, kami tetap boleh untuk melihat pelangi kasih-Mu tepat pada waktu-Mu. Inilah syukur kami Tuhan, inilah syukur kami di hadapan-Mu, melalui pujian yang kami rindu untuk naikkan hanya untuk Engkau. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Nyatakan bahwa Tuhan-Mu, Dia tak akan memberi ular beracun saat engkau meminta roti. pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Segenap hati nyatakan, Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. benar Tuhan, saat ini kami datang. Kami bawa segala beban di hati kami. Kami bawa segala pergumulan kami. Kami mau letakkan setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan saat ini. Sebab kami tahu bahwa kami ada di tangan-Mu, bahwa hidup kami sepenuhnya sudah Engkau rancangkan yang terbaik bagi kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami sungguh rindu untuk kami boleh menyatakan iman kami, syukur kami di hadapan-Mu. Kami sungguh rindu untuk menaikkan pujian kami bagi-Mu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu
kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab tangan-Mu yang merendah hidup kami, tangan-Mu yang memegang kami Tuhan. Mari bersyukur buat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kaulah Allahku, Kau yang menolong aku, Kau yang memegang tanganku Tuhan. Kau sungguh Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata sungguh perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur sebab Engkau Allah di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk boleh menggenggam tangan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan, sebab di tangan-Mu Tuhan hidup kami. Dan kami rindu untuk kami boleh terus menikmati saat-saat indah bersama dengan Engkau. Untuk kami boleh terus menikmati kasih-Mu yang mengalir deras dalam hidup kami. Tuhan, kami boleh melihat bahkan saat kami tidak mampu berjalan sendiri dalam kehidupan ini, Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau menggendong kami Tuhan, Engkau menopang kami. Sungguh terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Saat ini lebih dan lebih lagi, kami mau bawa hati yang menyembah, hati yang boleh menikmati kasih yang tercurah yang daripada-Mu, saat-saat indah yang Engkau berikan bagi kami. Saat indah, rasakan saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Kami mau nikmati, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh
saudaraku untuk bangkit berdiri, kita katakan saat indah. Saat indah, benar Tuhan. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, kekudusan-Mu Bapa. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami saat ini Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan lembut rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh benar Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu untuk berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau nikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya mari nikmati kasih. Sembahlah Tuhan, sembahlah Dia. Dengan segenap hatimu terus sembah Dia. Oh ya naralama se, ya naralama
la wara la wara la. Shana la la. Ya na la 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 la. Shikiana la la wara la wara la wara la wara la. Shikiana la la. Oh ya la 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 la. Anakku, janganlah engkau pernah meragukan kehadiranku dalam hidupmu. Sebab sampai masa tuamu, sampai memutih rambutmu, aku Yesus tetap dia. Aku yang akan menggendong kamu. Terima kasih Tuhan. Ya nara la 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 la. Ya nara la, ya nara la. Benar Tuhan, biarlah kami selalu hadir di hadapan-Mu. Karena Engkau mengasihi kami dalam situasi apapun, karena kami selalu di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah kami selalu agar menajamkan hati budi kami, telinga kami, pikiran kami untuk menjadi seorang murid yang baik. Mendengarkan firman-Mu yang menjadi rema, menjadi kekuatan kehidupan kami. Amin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sehat. Dari wajah Anda cerah. Wah, terima kasih. Ikuti saya. Wah, 1, 2, 3. Wah. Terima kasih. Iya, sebelum berbicara, memberikan pengajaran, saya menyadari ternyata sesemangat-semangatnya seorang Romulus menyadari saya sudah semakin tua. Faktor U tidak bisa dilawan ternyata. Dan saya merasakannya, saya sudah sharing ke beberapa teman di Bunda Kudus tadi, acara HSM Kids kemarin di Ciputra. Saya berpikir saya masih seperti Romulus sekian tahun yang lalu. Ternyata sudah beda. Bisa sih mengatasi anak, tapi ratusan anak itu saya berhasil menyadari ternyata memang sudah berkurang kemampuan saya. Biasanya saya mengatakan, halo anak-anak langsung, itu masih, ya sudah memang berarti kemampuannya sudah menurun. Tapi tidak apa-apa, kalau Anda sih enak, kalau bicara dengan silakan. Ya, makasih. Jadi begini, kalau berbicara di depan ibu-ibu, bapak, oma-oma, papa, itu gampang. Semua pembicara pasti bisa. Kenapa? Mereka datang dengan motivasi mau mendengarkan. Anak-anak itu datang ada yang terpaksa dicemplungkan sama orang tuanya, saudara-saudara. Mereka suka main-main, masukkan ke situ. Kecil-kecil, banyak ratusan saudara-saudari. Wah, waduh saudara-saudari. Tapi ya puji Tuhan semua berlalu. Dan luar biasa semua. Amin? Amin. Baik, mari kita lihat hari ini apa. Teng teng teng. Temanya apa saudara-saudari? Hidup di tangan. Mari kita buka. Nah, ini renungkan, dan ini indah sekali saudara-saudari. Mungkin Anda jarang melihat teks ini. Betul? Mungkin gak pernah Romo, pastor, saya di Papua tuh panggilannya pastor. Jadi jarang merenungkannya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lihat. Hop, sebentar sebelum masuk ke tembok-tembok. Siapa yang mengatakan itu? Tuhan. Hello, Anda ditulis. Wow, di tangan siapa? Wow, lanjut. Sudah jelas? Mengerti? Selesai renungannya. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya melanjutkan pengajaran ini, saya mau sharing sedikit, boleh nggak? Sedikit saja, nggak banyak. Tetapi ini berhubungan dengan ini dan sesuai dengan, mungkin beberapa sudah mendengar atau sudah, saya bukan mengulang, saya hanya mau menjelaskan, memperdalam lagi. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Bahkan saya mengatakan dengan beberapa teman Romo, saya mengatakan, saya jadi Romo tuh belum lama di Kalimantan, baru 25 tahun. Nah, sekarang hampir 3 tahun di Papua. Tapi 25 tahun di Kalimantan dengan 3 tahun di Papua, beda. Beda, saudara-saudara. Lebih. Dan saya mengatakan, kita bisa menemukan Tuhan di mana-mana, dan memang Tuhan bisa ditemukan di mana-mana. Tapi satu hal saya mengatakan, saya sungguh-sungguh merasakan lagu tadi.
Hadiratmu Tuhan, hadiratmu tuh saya rasakan benar-benar di Papua, saudara-saudara. Karena apa? Penderitaannya sangat berat, saudara. Ini masalah soal derita, saudara-saudara. Iya, di Kalimantan, seberat-beratnya Medan Kalimantan, saudara-saudari, setidak-tidaknya itu umat, apalagi banyak pendatang ya, orang Jawa, orang Manado, orang Cina, orang Toraja, macam-macam banyak sekali. Itu sudah tahu untuk Romo itu kolekte, memberi daharan, Romo makan Romo itu udah ngerti di Kalimantan itu. Di Papua enggak, saudara. Oh, Romo mengeluh, saya tidak mengeluh, sorry, saya tidak mengeluh, saya hanya mau sharing ya. Saya tidak mengeluh, saudara. Dan bukan hanya itu, yang kedua, mereka itu seperti berprinsip berpikir, kamu datang untuk melayani saya dan hak saya dilayani. Loh, hak kami dilayani. Kalau nggak mau pulang, serius, tanya romo-romo yang sudah di Papua. Kalau kamu mau pulang, kami tidak memerlukan engkau. Bayangkan. Dan kalimat itu keluar dari mulut umat. Anda bisa bayangkan, kita jauh-jauh masuk ke sana, risiko kena malaria. Dan saya sudah terkena malaria. Risiko terkena macam-macam itu terjadi, saudara-saudari. Tapi dengan santainya, tugas pastor melayani kami. Oh enggak masalah, siap. Tapi saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang saya tuh berpikir, aku ini berada di planet lain kali ya. Mohon maaf ya, saya harus jujur, saya berada di planet lain. Ya, saya nggak mengatakan jelek sih, tapi ya jelek-jelek ini lulusan Roma juga loh. Ditaruh di suatu paroki yang 80% nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa membaca. Lektor itu 1 tahun lektornya nggak pernah ganti, itu saja. Kepala desanya. Anda khotbah apa? Saya itu khotbah, saya main sulap, saudara-saudara, saya main sulap. Di sana itu saya main sulap. Sekarang saya hobi sulap ini banyak sajian sini. Sajen. Saya main sulap, kalau main sulap di Jawa enak, wah tepuk tangan, oh bagus sekali. Anak-anak kemarin di Ciputra juga, wow gitu. Tapi di Papua, tidak ada reaksi. Saya mau tes pengkhotbah hebat, berangkatlah ke Papua sana. Khotbah orang Papua, saudara. Tapi Papua pedalaman, jangan Papua di kota. Kalau Jayapura mah enak, Merauke enak, Timika apalagi, daerah Freeport, kayak raya. Asmat coba datangi, coba. Ding. Asmat, silahkan datang. Apalagi ke paroki saya. Silahkan. 100% orang asmat. Jawanya saya. Pendatangnya cuma saya. Jadi kalau bilang pendatangnya saya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang mau saya ceritakan, saya bukan ceritakan keluhan, tapi saya mau sharing betapa Tuhan mengasihi saya dan saya berjuang untuk mengenal kehendak Tuhan. Dan inilah yang mau saya sharingkan. Jadi kalau saya mengatakan, Tuhan mengatakan dalam diri saya, lihat aku telah melukiskan engkau di tanganku. Lihat aku telah melukiskan engkau di tanganku. Saya percaya 100.000, 1.000.000%. Ternyata Tuhan melindungi kita semua. Amin. Nah, itu terjadi pada diri saya. Saudara-saudari, saya akhirnya nggak mau mengeluh. Saya bukan romo yang cengeng, pastor yang cengeng. Oke, umat begini saya tetap mandiri. Puji Tuhan, saya suka masak, saya suka bekerja. Lihat tangan saya. Bu Ervina, lihat tangan Romo Lulus. Ini tangan pekerja keras, saudara-saudari. Saya tidak pernah nganggur nih. Bu Ellen ini orang kuliahan, jadi tahu, lihat tangan saya, tangan apa, lihat. Nah, lihat toh, lihat tangan pekerja keras. Bukan tangan di belakang meja. Dan ini bukan permainan sehari 2 hari. Rekayasa, mau jadi pembicara di Bunda Kudus, terus tangannya di setting. Ini bukan setting, saudara-saudara ini. Bu, pegang ini setting nggak nih kayak gini? No. Ini bukan setting, ini bertahun-tahun, saudara-saudari. Untuk membuat tangan seperti ini bukan buatan nih, saudara-saudara. Bukan masuk ke salon, nggak ada salon bisa buat tangan seperti ini, saudara-saudara. Tangan penuh, bukan luka, tapi tangan yang ngapal, saudara-saudara. Jadi saya kerjanya cangkul parang tuh hari-hari saya. Termasuk di Papua, saudara-saudari. Bekerja keras. Itu tipe saya. Saya bukan tipe nganggur. Kalau mau membuat Romo Lulus lumpuh, gampang. Bapak Uskup kasih SK saya menjadi ketua yayasan di belakang meja, dan gak sampai 1 bulan pasti saya stres, saudara-saudari. Gampang. Kalau orang lain senang di kantor-kantor, kalau Romo Lulus gak suka.
Makanya saya ditaruh di pedalaman, wah siapku. Tapi sekarang saya benar-benar ketemu sesuatu yang luar biasa. Suatu hari saya masak, saudara-saudari, masak. Saya buat pisang goreng, saya buat singkong goreng, saya cari di hutan, saya bekerja. Karena apa? Saya sedang membentuk WKRI, saudara-saudara. Itu first time, hari pertama membentuk, saya undang mama-mama untuk kumpul mama-mama. Dan saya menyiapkan makanan untuk snacknya. Karena sana nggak bisa pesan snack, kalau di sini enak, pesan toko sana, restoran sana, gampang. Di sana harus buat sendiri, saudara-saudari. Dan saya buat sendiri karena saya tinggal sendiri di pastoran. Nggak ada koster, nggak ada pembantu, nggak ada semua. Makan sendiri. Nah, Paulus relax aja, musiknya main aja. Baik, saudara-saudari yang terkasih, saya membuat itu dari siang. Karena saya cari di hutan dulu, belah-belah pisang dan lain sebagainya, singkong, bersihkan, masak. Jadilah satu baskom, karena saya tahu orang Papua suka makan. Masalah, satu baskom besar. Tiba-tiba seorang bapak, saya masih ingat namanya Bapak Vincentius, datang. Selamat sore Bapak Pastor. Sore Bapak Vincent, apa kabar, sehat? Silakan Bapak Vincent dimakan. Karena udah ada di meja toh, untuk dimakan. Tapi maksud saya makan 1-2 saja toh, betul? Tiba-tiba, oh terima kasih Bapak Pastor. Itu satu baskom di bawah, saudara-saudari. Itu satu baskom dibawa pulang. Terima kasih Bapak Pastor. Saya duduk diam begini, saudara. Saya diam, memandang. Aku kerja sedino, masuk hutan cari pisang. Nangis. Waktu itu saya nangis. Loh piye toh? Iki sebentar lagi nggak sampai setengah jam ibu-ibu sudah datang untuk acara. Lah aku golek gantine di mana? Wah kebangetan tenan saya itu dalam hatiku. Duh Gusti, nyuwun ngapunten ngene iki. Lah iya di bawah satu baskom itu, saudara-saudari. Kalau nggak ada event apa-apa, oke lah, rela, saudara-saudari, saya rela. Tapi masalahnya ini setengah jam lagi ada pertemuan WKRI. Dan itu hari pertama saya mau nyenangkan ibu-ibu itu, ibu-ibu, mama-mama Papua itu, mitua-mitua, mace-mace istilahnya. Itu maksudnya untuk ya ben senang. Terus saya ganti nih opo? Tak ganti hosti ya lucu loh maksudnya. Dan ini serius saudara-saudari. Ya akhirnya ya sudah, dengan santainya dibawa. Karena saya nggak bisa mengejar, bapak kembalikan. Nggak mungkin, urusannya bisa panjang saudara-saudari. Masalah lagi itu. Aduh. Ya sudah saya, ya wes lah Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendakmu lah sudah. Akhirnya ibu-ibu datang yang nggak ada makanan apa-apa. Ini banyak satu peristiwa dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain lagi. Dan yang saya pernah sharingkan, mungkin beberapa dari Bunda Kus yang belum datang. Hari pertama saya di Papua, di Asmat, di paroki saya Swator itu, ada seorang anak, mungkin beberapa yang udah datang ya, saya bawa ikan Marvel yang pernah cerita. Saya ulang sedikit. Itu juga menjadi berkesan karena sampai hari ini saya berharap Marvel jadi pastor itu nanti. Ada anak kecil, Bapak Pastor, oh ada anak kecil bawa ikan. Bapak Pastor, Mama beri ikan, Mama. Waduh, terima kasih adik ya, sampaikan ke Mama, salam Pastor, terima kasih. Nah, saya masuk, cuat-cuat saya masak ikan, saya suka masak, saya masak. Selesai, hampir beberapa jam, terus saya mandi, saya keluar lagi. Itu si anak masih di situ. Si anak masih di situ. Saya tanya, adik kenapa belum pulang? Pastor belum bayar. Pastor belum bayar. Aduh berapa? 200.000. Ya sudah 200.000. Dalam hati saya, ya sudahlah. Padahal saya sudah GR banget. Aduh terima kasih Tuhan. Ternyata umat mengasihi saya. Minta bayar saudara-saudari. Tapi ya sudah saya lupakan itu, saya terus melayani. Nah lihat nih, perhatikan saudara-saudari, ini menjadi bagian sharing dan menjadi bagian penjelasan dan pengajaran pada pagi hari ini. Saya tidak pedulikan itu dan tidak mengurusi hal-hal seperti itu. Saya sudah rela, dan saya betul-betul melayani. Beberapa minggu kemudian, si anak itu datang lagi. Bawa 4 lagi, aduh 400.000 nih. Saya siapkan 400.000, anak itu datang, oh ya adik saya tahu. Kan waktu Pastor, Mama beri ikan. Oh, oke saya tahu ini 400.000, 4 ikan kan? Tidak Bapak Pastor. Bapak Pastor tidak usah bayar, kata Mama. Karena apa? Karena Bapak Pastor orang baik.
Bapak pastor orang baik. Saudara-saudara yang terkasih, kalimat itu meneguhkan dan menguatkan saya. Ternyata pandangan saya bahwa orang Papua begini begitu dan lain sebagainya salah. Setidak-tidaknya dari peristiwa itu mereka mengamati saya. Saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu khawatir akan apapun. Tidak perlu cemas akan apapun. Bahkan yang paling situasi sulit sekalipun. Kalau konteksnya Surabaya, di kota-kota besar, mungkin soal bisnis. Banyak orang mungkin bisnis, aduh gimana? Soal hutang, soal sakit, dan lain sebagainya. Itu membuat orang khawatir, cemas. Itu real. Sekarang pertanyaan mendasarnya, kalau Anda menerima hosti tubuh Kristus setiap minggu tidak atau misa harian, pada saat Anda beradorasi, pada saat Anda berdoa rosario, berdoa bersama Bunda Maria, pada saat Anda membuat tanda salib, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amin. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amin. Kujud dalam asmur yang romo, yang futur, yang suci, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Katakan dari berbagai bahasa. Saya hanya mau mengatakan kepada Anda, apakah Anda sungguh percaya bahwa pada saat Anda membuat tanda salib itu, salib Kristus menguatkan Anda? Ini kata kunci. Karena orang Katolik, saya bilang orang Katolik bukan orang Kristen, tapi orang Katolik tidak bisa lepas dari salib, saudara-saudari. Tetapi yang menguatkan, yang menggembirakan, berita yang menggembirakan adalah kita ditulis di tangan Tuhan. Na 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 set 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 set. Yang lagunya tariannya anak sekarang. Tahu. Deadpool, aku orang Papua yang ngerti kok. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan adalah apa? Begini. Iki bicara nih. Ayo dah, enggak apa-apa, bisa. Nah. Saudara-saudara, hidup itu seperti lorong-lorong ini. Seperti apa? Seperti tongkat hitam ini. Saudara-saudari, namanya tongkat hitam. Pasti lorong hitam. Itu kalau kita masuk gelap tidak? Gambarannya itu seperti gelapan, kita melihat sesuatu itu segalanya gelap. Inilah kehidupan kita, sabar. Nah. Saudara-saudara yang terkasih, halo. Silakan Bu. Nah, saya mau mengatakan begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, saya mengatakan, kalau orang pakai kacamata hitam, berarti pandangannya selalu gelap. Nah, itu gambarannya seperti, saudara-saudara, seperti lorong-lorong ini. Ini katakanlah, ini adalah lorong-lorong. Nah, lorong itu seperti dikatakan oleh WL kita yang luar biasa. Tadi mengatakan apa? Saya suka sekali kalimatnya. Hari-hari yang sangat, apa tadi? Awal-awal tadi. Pahit, apa tadi bilang? You yang ngomong. Berat, pahit, tadi itu loh. Itu. Saya kan mengamati, apa yang you katakan, saya dengarkan. Karena saya adalah pendengar yang baik. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, hidup berat, tadi WL kita yang luar biasa mengatakan itu. Dan itu seperti kita masuk lorong kehidupan yang gelap. Amin. Tetapi pada saat kita percaya bahwa kita di tangan Tuhan, gambarannya itu sebenarnya seperti ini. Di dalam kesulitan hidup, Anda bayangkan baik-baik. Ada sesuatu yang indah. Saudara-saudara yang terkasih, tepuk tangan. Senang saya kalau tepuk tangan. Di Papua saya buat yang sama, orangnya gini. Di Papua begitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Anda bisa bayangkan. Anda pikir, Romo nang Papua, oh no, ya, ini belum pernah ditampilkan toh. Ya baru nemu kemarin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di balik lorong gelap kehidupan, pada saat kita percaya kepada Tuhan dan bukan hanya percaya, saudara-saudari, tapi mengimaninya dan sungguh-sungguh mengimani dan bukan hanya tahu, bahwa Tuhan bersama dengan saya. Ada sesuatu yang indah. Di balik peristiwa yang tidak mengenakan, ada sesuatu yang indah. Di balik peristiwa yang menyakitkan, ada peristiwa yang menyembuhkan. Di balik peristiwa yang tidak mengenakan, ada suatu hiburan. Gambarannya seperti ini, saudara-saudara yang terkasih.
Ini sudah berkali-kali saya tampilkan dan saya suka sekali perumpamaan ini. Anda bayangkan, saudara-saudara. Anda kalau ini kain warna apa? Hitam. Hitam itu lawannya apa? Omongan kita putih. Hitam itu duka cita, kesedihan. Lawannya apa? Kegembiraan. Kegembiraan itu warnanya apa? Bukan merah. Merah itu berani. Kegembiraan itu warna yang banyak-banyak itu apa? Pelangi. Ini warna hidup Anda, hidup saya pada saat kita merasa sendiri, terbuang, tak berarti, diabaikan, tidak ada yang peduli dengan derita yang berat. Aku selama ini rajin ke gereja, baik, menolong orang, kok aku menderita. Tuhan, Engkau di mana? Gelap, saudara-saudari. Tapi seperti gambaran lorong tadi, seperti kertas hitam ini, kain hitam ini, pertanyaannya adalah, apakah aku percaya di tangan Tuhan? Aku ditulis indah di tangan Tuhan. Pada saat Anda percaya itu, wow. Saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau mengatakan, ini gampang. Ada Bu Yulia nggak? Bu Yulia bisa buat itu. Ini tinggal goyang sedikit, tak ding dung ding dang ding dung, ding dung ding dang. Wes. Wih jenenge kreatif. Oh, nek romo-romo kreatif keren ya gereja Katolik ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, warna pelangi, warna sukacita. Nah, disinilah saya tadi mengatakan 25 tahun saya di Kalimantan dan hampir 3 tahun di Papua. Saya bukan membeda-bedakan, tidak, tapi pengalaman iman berbeda, saudara-saudari. Pengalaman iman berbeda. Paroki saya, Suator itu paroki yang di beberapa kampung itu belum lama diketemukan kusta. Dan 80% umatnya, 100% Katolik umatnya, tetapi 80% itu kusta. Asma, TBC, penuh penyakit di situ. Malaria hari-hari. Pilek orang laku nang kono. Masuk angin gak level di sana. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya masuk ke situ. Dan Anda bisa bayangkan betapa berat perjuangan saya. Pada saat mereka melihat romo yang baik seperti menurut versi mereka, saya dianggap baik, mereka dengan tidak ragu-ragu mau meluk saya. Lah aku wedi, saudara-saudari. Aku wedi. Saya takut, demi Tuhan saya takut. Aku mengatakan, Tuhan, bagaimana aku orang mau meluk, gak ada jarinya, saudara-saudari. Anda bisa mengerti sekarang kesulitan yang saya hadapi. Saya tidak temui itu di Kalimantan 25 tahun, saudara-saudari. Kamis putih, pada saat menjelang Paskah, Tri Hari Suci, Kamis putih, saya sudah umumkan, saudara-saudari, Pak Kepala Desa, Pak Ketua Umat, tolong pilih umat-umat yang sehat, yang semangat, yang ini. 12 rasul yang dipilih, 7 kusta, saudara-saudara. Lah saya harus bagaimana? Mohon maaf, itu kaki bintik-bintik putih, saudara-saudari. Nggak ada jarinya, aduh Tuhan, aku piye ini. Dan saya sudah bilang, yang mau dicuci kakinya bersihkan, karena saya bawa kainnya terbatas. Saya hanya bawa 3 kain putih. Baru 2 orang, 2 kain sudah jadi hitam, saudara-saudara. Dan saya harus bagian, dan saya nggak mungkin pakai sarung tangan, saudara-saudara. Anda bisa bayangkan di sini, iman saya ini benar-benar diuji. Meskipun saya tahu mereka sudah diobati dan sebagaimana, kan sudah ada suster di situ pelayanan. Tapi kan nular masih bisa, saudara-saudari. Apalagi kalau darah, kalau saya ada terluka. Dan di situ masalahnya ada yang namanya lalat babi, saudara-saudara. Lalat babi itu besar segini, itu kalau gigit, kalau orang punya diabetes, dia akan ngocor darahnya. Besar lalat babi itu, saudara-saudari. Dan yang anehnya, mereka tidak gigit orang Papua, gigit pendatang. Aku, waduh. Dan perjuangan saya itu untuk menyelami itu saja, saudara-saudariku. Ya akhirnya saya cuci, meskipun saya sudah waspada, sudah siap, saya bawa sabun antiseptik, saya membawa itu semua saya bawa, saudara-saudari.
Akhirnya saya cuci tangan, bersihkan dan berdoa, Tuhan jauhkanlah sakit penyakit dari diriku. Tapi saya ingat Mother Teresa. Mother Teresa itu begitu luar biasa. Orang kusta, orang apa dilayani dan tidak ketularan. Tapi kan saya belum sesuci Mother Teresa. Saya kan tidak sehebat Mother Teresa toh. Tetapi saya berjuang saudara-saudara. Ini real 2023, 2024 saudara-saudari. Di Indonesia yang 79 tahun merayakan kemerdekaan, masih ada daerah kayak gitu. Pak Jokowi harus datang sana saudara-saudari. Nah saudara-saudariku yang terkasih, itu saya berjuang seperti itu. By the way, kalau saya kirimkan video ke Bu Vera, bisa disetelkan di sini nggak? Bisa? Bisa. Tapi jangan di-share di YouTube ya. Tolong please deh. Nggak enak nanti bupati dan gubernur tersinggung. Nggak, bupatinya tersinggung nanti. Saya kirim sebentar, tolong ya Bu ya. Tolong. Baik, saudara-saudara yang terkasih. Pak, tolong tampilkan ayat kitab suci yang kedua. Nah, ayat ini akan menjawab persoalan-persoalan hidup kita. Oke. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara-saudari, pada saat saya capek, pada saat saya lelah, Anda juga dalam keluarga, mungkin mengurusi suami yang sakit stroke kah, usaha yang anak yang bagaimana, kita serasa sudah seperti capek, betul? Sumbu itu sudah mau padam, bulu sudah mau terkulai. Itu hidup kita. Betul atau betul? Apa semuanya everything is okay? Tidak kan? Pasti ada sesuatu yang kadang-kadang kita capek, aduh Tuhan, aku selama ini kurang apa sih? Lihat. Jadi bulu yang patah terkulai. Bulu yang terkulai. Kita nyanyi. Singer bantu saya nyanyi. Oke. Teks ini dan lagu ini mengiringi permenungan kita. Mari, silakan. Saudara-saudari, pejamkan mata Anda. Nggak apa-apa, tapi sambil nyanyi. Pejamkan mata Anda. Dan ingat masalah keluarga Anda, masalah hidup Anda. Berharga bagi Allah. Silahkan bayangkan kehidupan Anda. Semua berkenan di hadapan Tuhan karena kita ditulis di tangan Tuhan. Anda menurut Kejadian 1:26 kita diciptakan secitra dengan Allah. Kita ini sangat indah di hadapan Tuhan. Kasihnya diberikan kepada kita. Dia telah relakan segala-galanya. Tuhan telah merelakan segala-galanya. Kasih luar biasa untuk kita. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Sama-sama. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oke. Silakan buka mata Anda. Saudara-saudari yang terkasih, buluh yang terkulai tak akan dipatahkan, sumbu yang mau pudar tidak akan dipadamkan. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, ini yang penting. Apakah saya sungguh percaya? Tadi saya awali pengajaran pada hari ini dengan sharing saya. Bukan saya memamerkan kesedihan, tidak. Bukan saya memamerkan penderitaan, tidak. Bukan saya menjelek-jelekan paroki saya, daerah saya, tidak. Tidak sama sekali. Saya hanya mau mengatakan apa? Proses terjadi dalam diri saya. Dan saya juga melihat umat yang hidup begitu sederhana, begitu miskin. Bayangkan, saudara-saudari, Anda datang ke rumah yang paling miskin pun di Jawa. Pasti di dalamnya ada lemari, ada apa. Betul? Tetapi, ya jangan bilang yang di bawah jembatan, lain ceritanya ya. Rumah saya bilang. Tapi kalau Anda masuk, saya termasuk Romo, mungkin mohon maaf bukan menyombongkan diri, salah satu Romo yang sudah mendatangi semua umat.
Salah satu desa namanya Karbis dan Jupri namanya, itu 400 kakak sudah saya datangi, satu-satu saya masuk. Dan Anda tahu, dari 400 rumah yang saya datangi di satu desa itu, mungkin hanya 5 rumah, salah satunya rumah kepala desa, yang rumahnya ada isinya apa-apa gitu. Tapi yang lain itu tidak ada isinya. Saya juga bingung, bagaimana mereka menyimpan barang-barang ini, bagaimana ini? Ini dalam pikiran saya. Yang berikutnya, mereka masak di dalam rumah, istilahnya tunggu api. Dan itu kebersamaan dalam keluarga, dan satu rumah itu bisa ada 2-3 keluarga. Di situ saya melihat, tetapi mereka tidak terlihat sedih, atau saya tidak bisa melihat ekspresi sedih orang Papua. Tapi mereka itu santai, hidup itu seperti ya sudah, hari demi hari, mengalir begitu saja. Saudara-saudari, saya mengambil kekuatan dari umat. Mereka yang susah, mereka yang makanannya begitu terbatas. Jadi saya itu dikuatkan. Saya dikuatkan untuk tidak mengeluh. Biar bagaimanapun juga masih banyak umat sayang dengan saya. Kadang kirim, Romo ini untuk uang saku Romo ini. Saya masih dapat uang, saudara-saudari. Masih banyak ditolong meskipun saya hidup mandiri di sana. Artinya tidak tergantung keuskupan. Karena keuskupan Agats adalah keuskupan paling miskin seluruh Indonesia. Keuskupan Agats, keuskupan yang miskin karena hidupnya dari subsidi. Subsidi dari KWI, subsidi dari Jakarta. Agats itu hidup dari subsidi. Kalau putus subsidi, Bapak Uskup tidak bisa membiayai biaya transportasi romo-romonya. Tidak bisa. Karena kolektor tidak bisa diandalkan. Saya beberapa kali, bukan membongkar rahasia Agats tidak, tapi saya menunjukkan faktanya. Beberapa kali ikut raker keuskupan. Setiap laporan keuangan minus. Artinya tidak ada setoran di keuskupan. Dalam hati saya, dari mana duitnya? Anda bisa bayangkan, saya kan sekarang juga menjabat sebagai ketua Komsos Keuskupan Agats. Setiap kan ada hari Komsos toh, hari komunikasi sosial sedunia kan kolektornya diserahkan ke KWI, betul? Surabaya mungkin sekian juta, Jakarta juta. Anda tahu dari Keuskupan Agats, setorannya apa? Level keuskupan. Bayangkan, level keuskupan 10 juta. Yang diserahkan ke bukan paroki, itu keuskupan yang store. Artinya 10 juta itu kan kalau dibagi beberapa paroki, berarti tiap paroki kolektornya berapa? Enggak, ini kan di kami ada 25 paroki. 10 juta itu kalau dibagikan itu kan uang itu kan setoran murni dari paroki gitu loh. Disetorkan ke keuskupan untuk diserahkan ke KWI, ada hari misi, hari komunikasi, betul enggak? Yang di paroki pasti ngerti lah. Kalau enggak ngerti ya sekarang saya beritahu, itu urutannya. Jadi uang itu disetorkan ke KWI, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, saya tahu karena apa? Saya mendapat kalau bukti pengiriman itu loh. Bukti pengiriman bahwa saya sebagai ketua Komsos diberitahu bahwa Keuskupan Agats sudah setor ke KWI. Artinya suatu saat kalau Romo Komsosnya di KWI sana ngingat, Romo lulus, kan setiap komisi-komisi akan mengingatkan, sudah kirim uang belum? Oh sudah, keuskupan saya sudah gitu. Kalau sini Romo Theo di Komsos yang di katedral. Nah, saya juga 10 juta. Saya baru tahu. Bayangkan 10 juta itu kalau dibagi, saudara-saudari, dibagi 25 paroki berapa jadinya? Bayangkan. Dan itu kan belum tentu semuanya 400. Ada yang mungkin cuma 10.000. 20.000. Paroki saya cuma 25.000. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari situ saya mau mengatakan, untuk apa saya mengeluh? Karena saya melihat umat begitu bergembira. Saya selalu bersuka cita. Makanya, yes, gitu. Amin, saudara-saudari? Yes. Nah, perhatikan. Kalau Anda sedih saat ini, perhatikan baik-baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya percaya yang datang ke sini semuanya, bukan berarti semuanya oke semua. Yakin? Amin? Apakah semua oke? Semuanya oke? Tidak ada masalah? Yang datang ke sini tidak ada masalah, angkat tangan. Yang semuanya beres, suami istri beres, anak beres, semua beres, utang-utang beres, rumah beres, semua beres, habis. Ente-entean dong. Semuanya berarti ada problem, betul? Betul? Sekecil apapun, sebesar apapun, pasti ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda percaya dengan penuh iman, pertanyaannya, apakah aku sungguh percaya? Ini harus dipegang dan kepercayaan itu harus dilakukan. Dilakukan, bukan sekedar dipikirkan. Bukan sekedar dikatakan, kalau aku pitados barang Gusti, aku percaya pada Tuhan, I trust you, sungguh-sungguh saya percaya. Pertanyaannya adalah, sejauh mana
di mana hatiku pada saat aku mengalami masalah berat? Saudara-saudari yang terkasih, di mana hatiku, di mana kehidupanku, di mana hatiku? Apakah pada saat aku mengalami masalah berat, seperti saya mengalami masalah berat di Papua, apakah hatiku tetap tertuju pada Tuhan? Perhatikan, apakah hatiku, Anda kepalkan tangan begini, saudara-saudari, semua. Tuhan, ini hatiku. 1, 2, 3. Lihat tangan saya. Wah. Ini hatiku, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah aku sungguh percaya kalau kita menyanyikan hatiku, ku persembahkan kepadamu. Pada saat aku mengatakan hatiku ku persembahkan kepadamu, apakah itu hanya di mulut? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, apakah itu hanya di mulut? Ini penting. Renungkan. Kalau aku menerima tubuh Kristus, Romo mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbagailah kita yang diundang ke perjamuannya dan kita belajar dari perwira dari Kapernaum. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Namun bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Duh Gusti, estunipun kula mboten pantes dipun rawuhi. Namun kula aturi ngendika mongko sok mau kawula tentu bari saras. Bahasa Papua saya belum bisa. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, 2000 tahun yang lalu, penulis Injil mengutip kata-kata perwira dari Kapernaum dan Yesus mengatakan, iman sebesar ini tidak kutemui di orang Israel. Karena perwira Kapernaum itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, ini menguatkan kita. Sejauh mana saya percaya, kalau Anda mendatangi persekutuan doa, mendatangi doa lingkungan, ikut misa, adorasi, atau misa penyembuhan, dan lain sebagainya, siapapun romonya itu, pertanyaannya adalah, apakah aku sungguh percaya? Apakah aku hanya sekedar tahu? Sekedar datang? Apakah aku mengimani? Dan mengimani itu menembus rasio kita. Tidak peduli status Anda pendidikan apa, tidak peduli, saudara-saudari. Karena bahkan orang banyak semakin pintar, bahkan semakin jauh dari Tuhan. Semakin pintar, semakin jauh dari Tuhan. Inilah menjadi pertanyaan yang mengusik diri kita. Apakah aku percaya kasih Tuhan? Gambarannya begini, hidup kita ini seperti ini. Apa meneh? Nah itu, sajane akeh banget. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saat kita mengalami kesedihan, saat kita mengalami duka cita, saat kita mengalami kehancuran, merasa tidak berarti, aku capek Tuhan, aku capek. Capek dengan penderitaan yang bertubi-tubi, aku sudah capek Tuhan, sudah nyerah, sudah give up, ya, nyerah, aku nyerah. Kering kita saudara-saudari. Kita lupa apa yang dikatakan Yesaya tadi, bahwa kita ditulis di tangan Tuhan. Penderitaan telah menutup mata kita seperti dua orang murid Emmaus yang tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa mengenali Yesus. Penderitaan yang bertubi-tubi membuat kita sudah tidak bisa melihat rahmat Tuhan. Kalau itu terjadi pada diri saya, Anda bisa bayangkan saat saya tidak percaya pada Tuhan, saya akan mengatakan, Bapak Uskup buang saya. Bisa mengerti? Bisa mengerti saudara-saudari? Bapak Uskup tidak sayang saya. Bapak Uskup lemparkan ke saya kesempatan yang mengerikan. Saya tidak dipedulikan. Itu pikiran negatif, pikiran yang dikuasai setan, saudara-saudari. Tapi saya bisa melihat seperti lorong gelap tadi, bahwa di balik peristiwa itu, justru Bapak Uskup sangat menyayangi saya. Karena apa? Memberi kesempatan saya memproses panggilan ini luar biasa, lebih lagi. Amin, saudara-saudari. Dan itu sudah terbukti, saudara-saudari. Gambarannya seperti ini, perhatikan. Suara saya terdengar ya? Iya, memang keras sekali Romo Lus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Anda perhatikan. Saya memegang apa ini? Pohon yang tidak ada bunganya, kering. Iman Anda, iman saya tanpa Tuhan, tanpa menyadari bahwa kita ditulis di tangan Tuhan, tanpa menyadari kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita, tanpa kita bisa mengenal, menyelami, mengerti rahmat, karunia, berkat Tuhan dalam situasi apapun, kita akan kering dan lama-lama akan mati, saudara-saudari.
rubah cara pikir Anda, rubah cara berdoa Anda, rubah cara Anda mengenal Tuhan, maka semuanya akan menjadi baik. Semua menjadi baik, semua menjadi indah pada waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Catat, waktu Tuhan terbaik. Walau kadang tak mudah kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa begini, kenapa begitu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetapi, Romo, kenapa saat saya susah Tuhan tidak menolong? Itu pikiran kita. Itu pikiran kita. Tuhan tahu Anda. Tuhan tahu Anda kuat. Amin, saudara-saudari. Dan justru Tuhan semakin menopang Anda. Semakin menyayangi. Itu aneh, hiburan dari Romo. Tidak. Saya mengalaminya, saudara-saudari. Saya mengalami. Wah, kalau saya menikmati penderitaan, saya bersuka cita dan saya selalu bersuka cita. Saya selalu bercita. Copot. Ya biasa begitu. Sebentar, ini tinggal ditempel saja. Ya. Oke, kita semua berdiri, saudara-saudari, untuk orang saya suka. Singer nyanyi lagu yang bersuka cita apa? Apa terserah, silakan. Oke, mari saudara-saudara, ya kita. Silakan. Oke. Nah, sebentar. Begini, mohon maaf, saya mau beritahu Anda. Karena dalam bahasa Latin ada istilah bene cantat bis orat. Menyanyi yang baik 2 kali berdoa. Karena apa? Tidak ada orang tertidur karena nyanyi. Tapi kalau rosario tertidur banyak. Bukan berarti menyanyi lebih hebat dari rosario, tidak. Karena pada saat menyanyi, orang berarti menyertakan seluruh dirinya. Nah, oleh karena itu pada saat Anda menyanyi, ingat utang-utang Anda. Ingat masalahmu karo bojomu. Serius, ingat bebanmu, sakit. Kenapa? Kan sedih toh? Tapi lagunya kan mengajak Anda gembira. Dan ingat kasih Tuhan. Jadi sepertinya Anda ikut ditangkap Anda. Jadi berkatnya gitu. Dan itu akan mempengaruhi hidup Anda. Amin. Ingat, jangan menyanyi terus nyanyi. Ingat, loh Romo ini aneh. Kalau saya ingat hutang-hutang saya malah nangis. Ya nggak apa-apa, tapi nangis dalam Tuhan. Amin. Silakan. Saya ingat masalah Papua. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Saya mau tanya sebentar. Sebagian ada bahkan mungkin semua bingung pasti. Pada saat saya nyanyi lupa masalah saya. Bisa mengerti kan? Pasti. Karena kita nggak bisa melakukan 2 hal yang sama. Tapi disinilah masalahnya. Kalau Anda susah juga lupa Tuhan, saudara-saudara. Ini masalahnya. Loh, serius. Orang kadang-kadang, mohon maaf, jadinya lupa. Padahal pada saat susah bukan berarti, loh Romo, setiap saya susah saya sudah mohon pada Tuhan. Yang Anda mohon itu supaya masalah Anda beres. Tuhan, utangku lunas. Tuhan, aku dapat pekerjaan.
Tuhan anakku dapat jodoh, Tuhan anakku bisa dapat keturunan dan lain sebagainya. Betul? Tapi yang Anda lupa bahwa Anda diminta apa? Bersyukur. Tuhan, aku boleh merasakan bahwa sampai saat ini anakku tidak mendapat keturunan. Aku bisa mengerti perjuangan Elizabeth, perjuangan Sarah, bisa mengerti. Elizabeth diomongi, Sarah diomongi, tetangganya. Terpaksa suaminya ngambil Hana kan, kemudian kan akhirnya punya anak juga Sarah. Anda bisa bayangkan penderitaan itu. Tuhan izinkan Anda mengalami penderitaan. Tuhan izinkan Anda mengalami kesusahan. Pada saat pergulatan yang tidak enak, mengenakan, tidak betul-betul mengenak itu. Saat ini, justru Tuhan itu sayang Anda, saudara. Kok bisa? Tuhan pilih Anda. Kalau pilih orang lain mungkin dia sudah bunuh diri, saudara-saudara. Karena Anda lebih kuat. Amin. Anda lebih kuat mengalami penderitaan hidup. Aduh Romo menghibur. Tidak. Pada saat Anda mengalami kesulitan, pada saat Anda mengalami padang gurun, kekeringan seperti pot bunga tadi, saat itu sebenarnya Anda sedang diproses. Tinggal Anda percaya atau tidak. Saya sebagai Romo percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau saya mengatakan, Tuhan, jauh-jauh aku belajar di Roma, jauh-jauh aku belajar ini dan itu. Kenapa sekarang hanya ngurusin orang? Saya hanya mengajari membaca babi. Anda bisa bayangkan, saya belajar filsafat teologi, belajar di Roma, saudara-saudari. Ngajari Yesus pokok dan kita lah. Ya kalau gitu kirim aja guru sekolah minggu, saudara-saudari. Nggak kirim Romo, kok Romo lulus yang dikirim? Itu pertanyaan. Kenapa saya? Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita semua. Kenapa? Makanya lagunya Rhoma Irama kan, kenapa? Nah, serius, mengapa? Why? Kita sering mengatakan mengapa? Iya, mengapa? Mengapa saya Tuhan? Why me? Why me? Tuhan mengatakan, why not? Saudara-saudara yang terkasih, untuk menutup renungan ini, saya hanya mengajak Anda percaya. Dan ini saya suka sekali gambarannya seperti ini. Mohon maaf, opo meneh sabar ya. Ya. Ini. Sebentar, duduk dulu. Duduk, tenang, sabar ya. Bu Ervina, Ibu, sabar. Enggak lama. 2 jam lagi, 3 jam. Sabar. Saya tahu Anda lapar. Saya apalagi, saudara-saudari. Saya bangun pagi, enggak ada siapa-siapa. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya mau bagi yang di belakang jangan iri lah, yang depan-depan saja ya. Nah, ya. Ya. Apa nih? Nggak ada di STFT Bu nih. Ini ya. Oh, singer nggak usah. Ibu dapat. Ya, sorry ya. Yang depan saja ya. Bukan sulap. Oke. Nah, baik-baik saudara-saudara yang terkasih, ini kantong ajaib saudara. Karena ada settingnya. Tapi jangan dipakai kolektor benda kudus. Kalau ini dipakai kolektor nanti langsung loose. Oke, jadi nggak usah. Mungkin untuk rahasiaku. Orang-orang guyon, bercanda. Just kidding. Oke, Bu Ervina maju. Enggak, Bu Ervina dulu. Kalau dimasukkan, perhatikan saudara-saudari, masukkan saja. Ya. Nah, catat. Oke, kembali Bu. Mencontoh dong. Ya. Sabar Bu, tenang. Lebih gampang nyanyi Bu daripada Ibu. Aku kalau ingat Bu Ervina tuh ingat lagunya dan burung-burung pun bersorak. Aku ngikuti kok. Waktu Bu Ervina nyanyi gitu aku waktu itu. Oke, kita tutup ya. Oke. Baik. Udah ditutup. Oke, sekarang tadi 7 orang tadi masuk. Nah, 7 semua. Nah, baik saudara-saudara yang terkasih, 7 orang memegang lingkaran-lingkaran kecil di kotak kolektor ini. Ya, sini Bu. Nah, ini adalah gambaran diri Anda, gambaran suami Anda, anak, keluarga, teman, komunitas, dan lain sebagainya. Masukkan. 1. Tenang aja rebutan. Aduh. Cuma masukkan aja rebutan. Nah. Oke, ya silakan. Sudah semua? Silakan duduk. Nah, sudah dimasukkan tadi kan?
Ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini ada 7. Tuh, saya teruskan. Sebenarnya saudara-saudara yang terkasih, inilah hidup Anda, hidup saya. Masuki kantong ini seperti juga lorong tadi adalah lorong kegelapan. Betul? Lorong kegelapan itu arti hidup yang berat. Oleh karena itu jalani kehidupan ini dengan kebersamaan, maju bersama, melangkah bersama. Kalau Anda punya komunitas, contohnya komunitas Bunda Kudus, ini contoh, salah satu contoh. Punya kegiatan rutin seperti ini. Jangan pernah tinggalkan, amin. Karena mungkin, saya nggak mau, mohon maaf, bukan Anda, tapi komunitas lain. Berpikir, saya nggak mau, pembicaranya saya nggak kenal. Kalau nggak kenal, Anda jangan menganggap enteng siapapun pembicaranya. Siapapun pembicara yang berdiri, dipercaya Tuhan mengajar Anda, siapapun itu, mau Romo yang terkenal, mau Romo yang tidak terkenal, atau pembicara siapa, mau awam maupun Romo siapa saja, pembicara yang dipanggil, berarti Bunda Kudus bukan sembarang pilih pembicara, amin. Artinya semua pembicara itu pasti punya sesuatu yang baik, amin saudara-saudari, yang mungkin kita tidak tahu. Ini, jadi jangan hanya Romo ini, Romo ini, apalagi Romo itu penyembuhan, saya datang. Jangan karena Romonya, bukan Anda semua baik. Ini orang di Brasil, saudara-saudara. Ya, perhatikan ya. Jadi jangan datang di acara suatu komunitas hanya karena siapa itu pembicaranya. Kalau tidak terkenal, tidak. Jangan anggap enteng pembicara yang biasa-biasa saja. Kalau Tuhan pakai dia, catat. Kalau Tuhan pakai dia jadi pembicara, dia akan berbicara atas nama Tuhan dalam Roh Kudus. Dan pada saat Anda punya problem berat, ternyata jawaban masalah Anda ada di pembicara itu, saudara-saudari. Jadi saya mau mengatakan semua. Nah, oleh karena itu, kain-kain ini, lingkaran-lingkaran ini adalah gambaran diri Anda, saudara-saudari. Gambaran diri Anda. Saya hanya mau mengatakan itu semua adalah gambaran diri Anda. Saya hanya mau mengatakan, Anda perlu berkomunitas. Anda perlu bekerja sama dalam keluarga, suami istri, anak. Berdoa bersama, please deh. Serepot-repotnya berdoa bersama, amin. Sesulit-sulit mengatur waktu. Saya tahu ada yang jadi direktur, ada yang jadi kondektur dan lain sebagainya. Saya tahu. Tapi gunakan kesempatan untuk bekerja sama, amin. Saling bergandeng tangan, amin. Saling bergandeng tangan. Saling bergandeng tangan dalam komunitas yang Bunda Kudus, bergandeng tangan dengan teman-teman di Bunda Kudus, di rumah, di lingkungan, di paroki, bersama pastor paroki, bersama stasi dan sebagainya, saudara-saudari yang terkasih. Dan jangan mengakui, saling bergandeng tangan, saling menguatkan. Masuki lagi. Dan yang terutama setelah saling bergandeng tangan, perlu keterbukaan, kebersamaan dalam satu kesatuan kepada Tuhan, amin. Satu kesatuan. Saudara-saudari, ikuti 1, 2, 3. Saudara-saudari, asik ya. Kok bisa ngono? Ya isolah, sulap. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah apa? Hidup memang berat. Tadi kacamata hitam. Ini untuk menutup renungan atau kata-kata penutupnya. Hidup itu berat. Tetapi satu hal, teks kitab suci terakhir. Tang. Kuncinya di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda sudah dicatat di tangan Tuhan, Anda tidak binasa. Amin. Catat baik-baik, Anda sudah dicatat di tangan Tuhan. Tadi Yesaya, dan saya tutup dengan kalimat bahwa begitu besar kasih Allah, saudara-saudari. Sehingga apalagi yang Anda takutkan? Aduh Romo, utang Romo. Saya tahu, kita semua punya utang, minimal utang budi, saudara-saudara. Kita semua punya utang, saudara-saudara. Tapi satu hal, saudara-saudari, tetaplah tenang, fokus. Ketakutan, kecemasan itu semakin membuat kesehatan Anda menurun. Tetapi semangat hidup, hati yang gembira adalah obat, saudara-saudari. Amin, saudara-saudari.
Sekarang saya mau berdoa untuk Anda. Mari semua silakan berdiri. Sehingga semua maju ke depan, silakan. Silakan berdiri. Nanti saya bantu bersih-bersih. Jangan takut ya. Saya biasa tugas perutusan. Kalau kena kain ya, kertas ini jangan dibersih-bersihkan, biarkan saja, nggak menyakitkan. Ya, 1, 2, di foto bagus ini. 1, nggak sempat foto kali ya. Ini bagus kan? 1, 2, 3. Biarkan saja, nggak apa-apa. Nggak usah, biarkan saja, biarkan. Karena ini ikatan persatuan. Oke ya, kalau nggak kena ya nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, saya akan siap menyanyi. Siap. Baik saudara-saudara yang terakhir, biarkan saja, biarkan. Bubuk nggak apa-apa, bu. Kalungkan aja. Boleh nak kalungkan saja. Kalungkan, nggak apa-apa. Kertasnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak lorok kok, nggak gatel, nggak. Baik, mari kita musik lagu. Ya. Saat ini saudara-saudara yang terkasih, lampu boleh diremang-remangkan, lampu. Hidupmu berharga. Saat ini saya undang Anda untuk pejamkan mata Anda. Tiada yang tak berkenan. Silakan pejamkan mata Anda. Rasakan kasih Tuhan saat ini, saudara-saudari. Ciptakan kau turut gambarnya. Rasakan cinta Tuhan saat ini. Terlalu indah kau. Hanya kepada Tuhan kita bersandar. Tuhan yang tidak akan mematahkan bulu yang terkulai, tidak akan memadamkan sumbu yang mau padam. Ingat anak Anda, cucu Anda, suami Anda, istri Anda, usaha Anda, keluarga Anda saat ini. Dari salib tuh tebus dosa. Biarlah air mata mencuci kesedihan Anda. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bayangkan kasih Tuhan melingkupi Anda. Bulu yang terkulai. Tetap pejamkan mata dan rasakan kasih Tuhan saat ini. Rasakan kasih Tuhan saat ini. Tuhan mencatat di tangannya. Tuhan mencatat nama Anda. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Musik terus, singer diam dulu. Saudara-saudari yang terkasih, rasakan saat ini saudara-saudari. Karena pada setiap saat, setiap peristiwa, setiap momen adalah sangat berharga. Memang saya merasakan ada kepedihan saat ini. Beberapa dari Anda mengalami kepedihan, kepahitan, kegetiran, kecemasan dan ketakutan yang sangat menghimpit sehingga kita menjadi bosan hidup. Tuhan, aku menjadi bosan hidup Tuhan. Sudahlah, aku mati saja Tuhan. Jangan saudara-saudari. Nama Anda tercatat. Yesaya tadi mengatakan nama Anda tercatat di tangan Tuhan. Tembok-temboknya tercatat dan Tuhan mengamati Anda. Tuhan tidak tidur saudara-saudari. Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu Anda menjerit. Tuhan tahu Anda menangis. Tuhan tahu jeritan Anda karena sakit, karena problem ekonomi dan lain sebagainya. Dan Tuhan tahu bagaimana membebaskan Anda, menyelamatkan Anda. Tuhan hanya minta Anda percaya. Dan waktunya waktu Tuhan. Saudaraku, saudariku, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang mau padam tidak akan dipadamkan. Karena Tuhan peduli kepada Anda, saudaraku. Tuhan peduli. Tuhan mengangkat kita dari keterpurukan, dari sakit-sakit kita saat ini, saudara-saudari. Tuhan tahu yang Anda perlukan. Tuhan hanya minta Anda percaya saat ini. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu
yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai, buluh yang terkulai, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapa yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, hamba-Mu yang rendah dan hina ini, hamba-Mu yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan ini, hamba-Mu juga yang masih berjuang di tanah Papua yang tercinta, yang luar biasa ini, dengan segala kerendahan hati berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Mereka berjuang di dalam kehidupan mereka Tuhan, dengan segala masalah-masalah mereka, kepahitan, kegetiran, kegalauan dalam hidupnya. Mereka berjuang Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah sakit, masalah relasi dalam keluarga, masalah situasi-situasi yang tidak enak yang mereka alami. Terkadang anak-anak-Mu ini menjerit Tuhan, tidak tahu harus bagaimana. Saat ini, dengan otoritas yang luar biasa yang Kau berikan pada Yesus Kristus Putra-Mu, yang 2000 tahun yang lalu banyak menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain sebagainya. Saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pedang Roh Kudus, biarlah Engkau menjamah, melawat anak-anak-Mu ini. Percayalah pada Tuhan saudaraku, percayalah pada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan Anda, menolong Anda dalam situasi apapun, dan mujizat pasti nyata dalam kehidupan Anda. Ini terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami beriman, Engkau mengajari kami percaya, Engkau mengajari kami bersandar, Engkau mengajari kami mengeluh hanya kepadamu, Engkau mengajari kami untuk percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hati dengan penuh keyakinan, meskipun entah dikabulkan atau belum dikabulkan doa Anda, katakan, terima kasih Tuhan Kau mendengarkan doaku. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Kau mendengarkan. Katakan dengan penuh kesungguhan, terima kasih Tuhan Kau mengabulkan doaku. Terima kasih Tuhan Kau mengabulkan doaku. Katakan dengan penuh kesungguhan, terima kasih Tuhan Kau mencintai aku. Terima kasih Tuhan Kau mencintai aku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan ke WR. Silakan duduk. Silakan duduk saudara-saudaraku yang terkasih. Setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau satu dalam doa persembahan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Engkau boleh memberkati setiap kami dengan firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Tuhan, kalau saat ini kami sudah menerima berkat rohani yang daripada-Mu, kami percaya kebajikan dan kemurahan-Mu juga boleh mengikuti kami dalam segala apapun hidup jasmani kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun Tuhan Engkau akan berkati.
Dan saat ini Engkau boleh membuka hati kami, melembutkan hati kami, untuk kami pun boleh menjadi berkat bagi komunitas kami. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan, sehingga apapun yang ada pada kami persembahkan untuk Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, amin. Mari saat ini kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus selalu baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus baik, ya baik bagimu. Tuhan Yesus baik, ya baik bagimu. Tuhan Yesus baik, ya baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, ya tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, ya mengampuniku. Tuhan Yesus baik, dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Saat ini ada beberapa pengumuman yang sangat penting. Silakan Vera. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, jangan bubar dulu ya, saya minta waktunya sedikit aja. Pertama-tama saya mau bersyukur, bukan saya, kami kita semua bersyukur kita di sini bukan suatu kebetulan, terutama hari ini. Kenapa? Karena kemarin saya mendapat berita bahwa ada besok tanggal 21 itu ada upacara di Monumen Polisi, di mana pada hari itu HKY ini tidak bisa dipakai. Jalan-jalan ditutup, kita tidak bisa menuju ke sini. Bahkan parkiran HKY aja dipakai untuk bis-bisnya polisi, betul. Dan ternyata gladi bersihnya itu bukan hari ini loh, kemarin. Itu luar biasa, bukan suatu kebetulan, betul. Saya percaya Tuhan sungguh memberkati kita. Jadi kalau sayang sekali kalau kita sudah diundang oleh Tuhan dan ternyata kita mengabaikan undangan Tuhan, terus kita mengutamakan yang lain, bukan mengutamakan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita hadir di tempat ini, selalu mengikuti acara Bindoman yang sudah diperkenankan oleh Tuhan dengan pembicara yang luar biasa, yang bukan saya atau C. Ervin atau tim yang menentukan, tapi Tuhan sendiri yang menentukan. Oke, puji Tuhan. Satu lagi, Senin depan kita diberkati oleh Romo Robini dari Pontianak. Jadi kita akan berturut-turut 3 Romo OP. Hari Senin dan hari Selasa minggu depan. Hari Senin tanggal 26 Agustus itu Romo Robini, dan langsung hari Selasanya itu Romo Bayu Ruseno yang akan kembali ke Roma. Dia akan memberkati kita dengan tema New Age. Seperti yang Romo Lulus tadi katakan, bahwa semakin kita semakin pintar, kita akan meninggalkan Tuhan. Maka jangan sampai ya ibu-ibu kita seperti itu. Kita hadir di tempat ini pastikan hari Senin dan hari Selasa minggu depan. Kemudian Selasa depan tanggal 3 Oktober itu ada satu lagi Romo OP. 3 September itu Romo OP satu lagi, siapa? Romo Adrian. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita setia datang di Bindoman ya. Terakhir pengumuman untuk hari Kamis itu ada Deverbum bersama dengan Romo Dimas lagi seperti yang Bindoman minggu lalu, Kamis minggu lalu. Mari kita bersama-sama lewat Zoom, dan
Satu pengumuman lagi, setiap hari Senin dan hari Jumat selama bulan Agustus, Pater Robi mengadakan novena Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah lewat Zoom dan YouTube. Mari kita semua mengikutinya, kalau misalnya terlambat tidak apa-apa, tetap ikut aja. Dan satu lagi yang saya mau ditunggu-tunggu ya, kenapa sih kok hari ini temanya hidupku di tanganmu? Mari Romo Lulus saya undang. Iya dong, bonus Durung sharing tuwa, dari Romo. Romo Lulus ya. Baik. Kenapa tema ini ada hidupku di tanganmu, itu sebetulnya ada sekelumit cerita yang Romo Lulus kelewatan cerita. Oh, iya. Saya persilahkan Romo Lulus. Makasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Tadi terlalu bersemangat sih, jadi Bu Vera mengingatkan untuk bukan memberitahu saya soal mengapa bisa dari pertemuan ini. Jadi saudara-saudari, saya harus katakan kepada Anda bahwa semuanya itu bukan kebetulan, tapi rencana Tuhan. Amin. Saya kedatang ke sini pertama-tama itu dikontak sama Albert. Albert itu ketua HSM, orang muda itu. Kemudian untuk mengisi HSM Kids di tema Catholic Kids Revival. Jadi acaranya itu kemarin sudah, oke, di Ciputra di mall. Oke. Tapi pada saat saya mengiyakan itu, kan sudah lama sekali, saya tuh tidak tahu seluruh proses ini acara. Nah, kemudian saya juga memikir, saya mau melayani adik-adik teman-teman ASM, tapi jauh Papua itu. Papua jauh, dan yang kedua, saya juga punya pekerjaan banyak di sana. Tapi Tuhan itu luar biasa. Berikutnya, saya diberitahu oleh teman-teman, karena saya masih Romo Palangkaraya, bahwa ada retret imam-imam Palangkaraya di Batam. Saya harus ke sana ikut juga. Dan yang luar biasa lagi, dapat pengumuman dari Kepausan tanggal 22 Agustus besok, lusa, itu tabisan Monsinyur Budi Leden, itu dosen saya di Roma. Anda bisa bayangkan, berturut-turut itu loh. Dan itu semuanya bersambung. Berikutnya bayangkan, jadi ini acaranya besok pagi jam 3, jam 4 saya sudah ke bandara untuk terbang ke ND. Kemudian sampainya sore karena transit kan. Tanggal 22-nya tabisan, tanggal 23 saya terbang langsung ke Batam untuk retret. Seminggu di sana retret para imam, dan langsung nyambung lagi kunjungan paus. Dan yang luar biasanya, yang saya juga menyangka, saya juga heran, saya dapat kehormatan audiensi dengan paus di katedral. Wah, luar biasanya itu, saudara-saudari, saya dapat langsung undangan dari KWI, saudara-saudari. Dan dapat juga dimintai bantuan untuk tanggal 5-nya bagi komuni di GBK. Jadi nyambung semua, baru pulang ke akad, saudara-saudari. Dan ini semua nyambung, Anda bisa bayangkan dari acara ini, semuanya nyambung, saudara-saudari. Tidak ada selanya, September. Jadi Anda bisa bayangkan, jedanya tidak ada, hanya transit jedanya. Saya baru nyampe tadi jam 5 dari Malang, karena kemarin saya bersama Romo Bayu tadi, luar biasa, jadi pembicara di Kolombarium di tempatnya Romo Karmel. Kami berdua, bertandem bersama dengan Romo Bayu. Baru selesai kemarin, malam juga ada acara, pagi-pagi saya jam 3 naik travel, jam 5 nyampe ini, terus tidur sebentar di restoran 1 jam, terus ini sekarang ada di sini. Dan nanti besok pagi sudah berangkat. Dan semuanya itu, hidupku di tangan itu luar biasa, saudara-saudari. Makanya luar biasa. Dan tadi disampaikan oleh Bu Vera, urutan dari gladi resik dan acara, semuanya tidak berbenturan, saudara-saudari. Anda merasakan kasih Tuhan? Saudara-saudari, kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Yang diminta cuma percaya, titik. Tuhan tahu seberat apapun, sebesar apapun utangmu, Tuhan tahu, saudara-saudari. Tahu. Sakitmu apa? Tuhan tahu. Amin. Yang tidak tahu kan Anda, saudara-saudari. Anda yang tidak tahu dan tidak percaya. Enggak, bukan Anda, orang di Brasil sana. Begitu Bu Vera ya. Ya, terima kasih baik. Tuhan berkati. Sama ya Romo, Terima hidup Indoman kasih. ada di tangan Tuhan. Karena begitu luar biasa sampai Romonya berturut-turut kesungsel-sungsel sampai tanggal 26 Januari hari Senin itu
terpaksa diadakan bindoman lagi karena kita tidak mau menolak berkat dari Romo Robini. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa sekali. Jadi saya berharap Anda tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia di dalam wadah komunitas Bunda Kudus ini setiap Selasa dan Kamis bisa ikut Zoom. Satu pengumuman lagi bahwa semua keadaan gereja di Europe itu sangatlah berat, dan ini Pater Robi Wawor bukan hanya sekedar menjual patung atau bagaimana, karena beliau sungguh-sungguh ingin membantu keadaan gereja di Tanah Suci atau di Holy Land. Dan ini adalah patung yang luar biasa sekali dari kayu dari Vietnam. Jadi kalau Anda melihat ini patung utuh dari kayu dari Vietnam yang diukir Bunda Maria, tapi memang Bunda Marianya agak fancy, jadi gininya enggak begini tapi agak begini. Tapi bagi Anda yang koleksi atau berdevosi kepada Bunda Maria ini, Anda bisa mendapatkannya. Memang mahal, harganya 1.250.000, dan ini semua dipersembahkan untuk Holy Land. Jadi ini sudah diberkati oleh Pater Robi Wawor UFM, dan nanti Zoom-nya itu hari Jumat kebetulan saya yang nyanyi, hari Senin komunitas Bunda Kudus yang bertugas kembali. Saya harapkan Anda bisa mengikuti Zoom dari Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah. Dan patung ini kami letakkan di depan sama dengan Sansan, Anda bisa mendapatkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri. Kembali saya undang Romo Lulus untuk memberikan berkat penutup untuk kita semua. Baik saudara-saudara, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami disegarkan dengan persaudaraan di komunitas Bunda Kudus ini untuk bersama-sama saling menyapa, saling tersenyum, membagi kasih, mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau, dan akhirnya merenungkan firman untuk kami bawa pulang, menguatkan kehidupan kami. Beban berat masih ada saat kami pulang Tuhan, tetapi cara pandang kami berbeda. Kami melihat beban berat kami bukan sebagai beban, tapi sebagai suatu tantangan kami untuk semakin mengerti kehendak-Mu. Berkatilah kehidupan kami ya Bapa, dan dengan segala kerendahan hati hamba mohon berkat untuk komunitas Bunda Kudus yang melayani dengan sukacita setiap hari Selasa dan Kamis, dan juga semua pembicara siapapun saja yang diundang di tempat ini, dan segenap umat yang hadir agar mengalami sukacita dan pencerahan setelah mengalami pertemuan ini. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan, dan semua problem kehidupan kita, diri kita, kesehatan kita, perjalanan hidup kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau akhiri, kita percaya sekali lagi bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu ya hari Senin dan Selasa minggu yang akan datang. Terima kasih.